Frattesi sepakat gabung Galatasaray, Inter Milan masih menunggu tawaran resmi. Masa depan Davide Frattesi di Inter Milan kian berada di ujung tanduk. Gelandang berusia 26 tahun itu dilaporkan terbuka bahkan antusias untuk pindah ke Galatasaray pada bursa transfer musim dingin ini. Namun hingga kini, Inter masih menunggu tawaran resmi dari raksasa Turki tersebut. Menurut laporan Sky Sport yang dikutip FC Inter 1908, Frattesi sudah memberikan lampu hijau untuk hijrah ke Istanbul dan siap membuka lembaran baru bersama juara bertahan Turkish Super League. Frattesi, yang didatangkan dengan ekspektasi tinggi, kesulitan mendapatkan peran sentral di skuad Nerazzurri. Minimnya menit bermain dan kegagalan menembus tim utama secara konsisten membuat sang pemain mulai mempertimbangkan opsi lain demi menyelamatkan kariernya. Dalam konteks ini, Galatasaray muncul sebagai destinasi serius. Klub berjuluk The Lions itu disebut bersedia memenuhi valuasi Inter sebesar 35 juta euro, angka yang dipatok Nerazzurri untuk melepas Frattesi. Ketidakpastian kontrak di Lazio, buka peluang Inter rekrut Mario Gila. Ketidakjelasan masa depan Mario Gila di Lazio kini membuka peluang bagi Inter Milan untuk bergerak, meski belum ada langkah konkret menuju negosiasi resmi. Menurut laporan jurnalis transfer Italia Alfredo Pedula yang dikutip FC Inter 1908, Inter baru-baru ini menanyakan situasi Mario Gila, sebuah sinyal bahwa nama bek asal Spanyol itu kembali masuk radar serius manajemen klub San Siro. Ketertarikan Inter Milan terhadap Mario Gila sejatinya bukan cerita baru. Bek berusia 25 tahun tersebut telah lama dipantau berkat konsistensi performanya bersama Lazio di Serie A. Namun sejauh ini, minat tersebut belum diterjemahkan dalam bentuk tawaran resmi atau pembicaraan lanjutan. Situasi berubah seiring belum adanya pembicaraan perpanjangan kontrak antara Lazio dan Gila. Kontrak sang pemain memang masih berlaku hingga Juni tahun 2027, tetapi mandeknya negosiasi pembaruan membuat masa depannya mulai dipertanyakan. Romano, Inter sudah jalin komunikasi untuk rekrut Dodo, namun situasi kini lebih rumit. Pakar bursa transfer internasional, Fabrizio Romano mengungkap bahwa Inter Milan sudah melakukan kontak untuk merekrut Dodo pada Januari ini. Dalam video terbarunya di kanal YouTube, Romano menjelaskan bahwa minat Inter terhadap bek kanan asal Brasil itu bukan sekadar rumor belaka, melainkan sudah masuk tahap komunikasi konkret. Berdasarkan informasi yang saya dapatkan, Fiorentina memang menunggu Inter untuk bergerak, ungkap Romano. Sudah ada komunikasi yang dilakukan untuk Dodo, sambungnya. Pernyataan ini menegaskan bahwa manajemen Nerazzurri tidak tinggal diam setelah gagal mendatangkan Cancelo. Dodo dinilai sebagai profil yang cocok dengan kebutuhan Inter, cepat, agresif, dan terbiasa bermain sebagai wingback dalam sistem 3 back. Allegri butuh tembok baru, AC Milan pantau João Gomes. AC Milan terus bergerak aktif mencari tambahan bek jelang penutupan bursa transfer Januari. Nama João Gomes muncul sebagai opsi serius untuk memperkuat lini belakang. Klub asal Italia tersebut kembali membuka komunikasi dengan Liverpool setelah mengalami hambatan dalam negosiasi beberapa target utama. Calcio Mercato melaporkan Direktur Olahraga Milan, Iglitare, menghidupkan kembali kontak lama demi menemukan solusi cepat di sektor pertahanan. Upaya Milan sebelumnya menemui jalan terjal. Negosiasi dengan Fenerbahce terkait Milan Skriniar berjalan alot, sementara pendekatan kepada Juventus untuk Federico Gatti juga tidak menghasilkan kemajuan berarti. Dalam situasi itu, João Gomes dinilai sebagai alternatif realistis. Bek internasional Inggris tersebut diapresiasi berkat pengalaman panjang di level tertinggi, fleksibilitas bermain di beberapa posisi, serta profil fisik yang sesuai dengan kebutuhan Massimiliano Allegri. Gomes diproyeksikan bukan sebagai starter mutlak, melainkan penambah kedalaman rotasi lini belakang.
Allegri disebut ingin memiliki opsi berpengalaman untuk menjaga stabilitas pertahanan sepanjang paruh kedua musim. Juventus ditantang Al Hilal adu cepat, boyong bintang Atletico Madrid. Juventus dikabarkan mulai mempertimbangkan sejumlah opsi penyerang sebagai langkah antisipasi jika kontrak Dusan Vlahovic tidak diperpanjang pada akhir musim ini. Salah satu sosok yang masuk radar adalah penyerang Atletico Madrid, Alexander Sørloth. Masalahnya, Al Hilal juga dikabarkan tertarik mendatangkan penyerang jangkung itu, sebelum jendela transfer Januari ditutup. Klub raksasa Arab Saudi tersebut disebut-sebut tengah mempertimbangkan untuk mengajukan tawaran besar demi memboyong striker asal Norwegia itu. Menurut laporan media Spanyol, AS, Atletico Madrid berpotensi melepas Sørloth dengan nilai transfer sekitar 17,3 juta euro. Meski masih memiliki sisa kontrak 2 tahun, sang pemain membuka peluang hengkang pada bursa transfer musim ini. Di sisi lain, penyerang berusia 30 tahun itu tampil cukup konsisten bersama tim asuhan Diego Simeone. Pada musim ini, ia telah mencatatkan 6 gol dan 1 assist dari 23 penampilan di semua kompetisi. Marcos Senesi berpeluang cabut dari Bournemouth, Barcelona dan Juventus mulai pasang kuda-kuda. Bursa transfer musim dingin bulan Januari diprediksi bakal dihiasi dengan perpindahan sejumlah pemain. Salah satu topik yang paling hangat adalah nasib para pemain yang masa kontraknya akan segera berakhir pada musim panas mendatang. Berdasarkan regulasi, pemain yang kontraknya habis pada Juni tahun 2026 sudah diperbolehkan melakukan negosiasi awal dengan klub lain untuk berstatus sebagai pemain bebas transfer. Pakar transfer terkemuka, Fabrizio Romano, mengungkapkan bahwa bek tengah Bournemouth, Marcos Senesi, kini menjadi target pantauan serius bagi Juventus dan Barcelona. Juventus dan Barcelona merupakan klub-klub yang memonitor situasi Marcos Senesi. Kontraknya habis pada Juni tahun 2026 dan dia bisa meninggalkan Bournemouth tahun ini, kata Romano. Detail kontrak terungkap, Maignan diikat hingga 2031, gaji tembus 5,5 juta euro. Saga perpanjangan kontrak Maignan di AC Milan akhirnya memasuki babak akhir. Setelah negosiasi yang panjang, berliku, dan sempat diwarnai ketegangan, dokumen kontrak kini sudah siap di atas meja. Yang perlu dilakukan hanyalah membubuhkan tanda tangan. Perjalanan menuju titik ini tidaklah mudah. Setahun yang lalu, Milan sempat menarik atau merevisi tawaran mereka ke bawah karena kekhawatiran cedera dan absennya kompetisi Eropa. Hal itu hampir membuat Maignan angkat kaki. Namun, performa gemilang sang kiper musim ini membuat manajemen sadar mempertahankan Maignan adalah harga mati. Meskipun tanda tangan basah belum dibubuhkan, laporan menyebutkan bahwa kesepakatan prinsip sudah tercapai antara kedua belah pihak. Dengan kata lain, menunggu jawabannya mungkin hanya konfirmasi kabar baik. Kita tidak akan tahu secara resmi sampai saat itu, tetapi tampaknya positif. Rencana Juventus berantakan karena Napoli dan Roma tukar pemain. Rencana Juventus di bursa transfer terancam berantakan setelah Napoli dan AS Roma dikabarkan menyiapkan skema tukar pemain yang melibatkan dua target utama Bianconeri. Artem Dovbyk dan Lorenzo Luca kini menjauh dari radar Juventus akibat manuver dua rival Serie A tersebut. Juventus tengah berburu penyerang anyar untuk menyusun ulang lini depan jelang musim baru. Kebutuhan ini muncul seiring situasi Dusan Vlahovic yang mengarah ke pintu keluar klub pada akhir musim. Kondisi tersebut membuat Juventus aktif memantau sejumlah nama. Artem Dovbyk dan Lorenzo Luca masuk dalam daftar teratas karena dinilai sesuai dengan kebutuhan taktik dan usia generasi skuad. Kebutuhan striker semakin terasa setelah performa Jonathan David sempat menuai evaluasi. Meski menunjukkan peningkatan belakangan,
manajemen Juventus tetap ingin memiliki opsi tambahan di sektor depan. Cek fakta, benarkah Milan sudah tanda tangan prakontrak dengan Dusan Vlahovic? Kabar sensasional mengguncang bursa transfer Italia dalam 24 jam terakhir. Sebuah laporan mengklaim bahwa AC Milan telah mencapai kesepakatan prakontrak dengan striker Juventus, Dusan Vlahovic. Namun, kabar tersebut segera mendapat tanggapan dingin dari pakar transfer terkemuka. Sebelumnya, jurnalis Tele Lombardia, Cristiano Ruyu, melemparkan bom berita bahwa Rossoneri telah mengamankan tanda tangan Vlahovic yang kontraknya habis akhir musim ini dengan iming-iming gaji fantastis sebesar 8 juta euro per musim. Meskipun Vlahovic bisa didatangkan secara gratis bebas transfer, tuntutan gajinya tampaknya menjadi tembok penghalang terbesar. Manajemen Milan di bawah Furlani dikenal sangat disiplin dan enggan melakukan gila-gilaan yang bisa merusak neraca keuangan, bahkan untuk pemain sekelas Vlahovic sekalipun.